Ya, kali ini saya akan mempresentasikan bab 2 teori tentang desain basis data. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Devita Aza dari kelas 2 di 4 ITA dengan NLP 74100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Asmara Sarjana Komputer. Pada bab ini, pokok bahasan yang akan kita bahas ada 3 hal, yaitu pertama pendahuluan, aturan sistem informasi dalam organisasi, proses desain basis data. Lalu tujuan belajarnya, setelah mempelajari materi pada bab ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami aturan sistem informasi dalam organisasi dan memahami proses desain basis data. Pendahuluannya, aktivitas desain basis data menggunakan proses yang sistematis yang disebut metodologi desain, di mana target basis data diatur dengan RDBMS, ORDBMS atau ODBMS. Metodologi desain menggunakan alat bantu seperti Designer 2000 dari Oracle, IR-Win, BP-Win, dan Paradigm+ oleh Platinum Teknologi dan lain sebagainya. Lalu kita akan membahas tentang aturan sistem informasi dalam organisasi. Aturan sistem informasi dalam organisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama yang akan kita bahas tentang organizational konteks untuk penggunaan sistem basis data. 2 karakter tambahan dari basis data yang juga sangat bernilai, yaitu ada 2, yaitu data independence, memproteksi program aplikasi dari perubahan dalam organisasi logika dan akses fisik dan struktur penyimpanan. Yang kedua, external themes atau view, memungkinkan data yang sama digunakan untuk beberapa aplikasi dengan setiap aplikasi mempunyai pandangan sendiri terhadap data. Sistem basis data menyediakan aplikasi baru, yaitu integritas data pada multiple aplikasi ke dalam basis data tunggal. Pengembangan yang simpel dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi seperti SQL. Kemungkinan didukung integrasi dan query oleh manajer dalam pemrosesan transaksi level produksi yang besar. Lalu yang kedua kita akan membahas tentang siklus sistem informasi. Siklus sistem informasi disebut juga dengan siklus makro, di mana siklus sistem basis data dirujuk ke siklus mikro. Siklus makro meliputi beberapa tahap, yaitu yang pertama, feasibility analysis. Pada tahap ini berhubungan dengan analisa area aplikasi potensial, mengidentifikasi sisi ekonomi dari information gathering dan dissemination, membentuk studi keuntungan awal, menentukan kompleksitas data dan proses, dan mengatur prioritas aplikasi. Dan yang kedua, requirement collection dan analysis. Kebutuhan detail dikumpulkan dengan interaksi dengan pemakai potensial dan kelompok pemakai untuk mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan khusus. Ketergantungan aplikasi, komunikasi, dan prosedur pelaporan diidentifikasi. Dan yang ketiga, desain. Tahap ini mempunyai 2 aspek, yaitu mendesain sistem basis data
dan mendesain sistem aplikasi atau program yang menggunakan dan memproses basis data. Yang keempat, implementasi. Sistem informasi diimplementasi, basis data dibentuk, dan transaksi basis data diimplementasikan dan diuji coba. Yang kelima, validation and acceptance testing adalah tingkat akses dari sistem dalam memenuhi kebutuhan pemakai dan kriteria performansi divalidasi. Sistem diuji coba dengan kriteria performansi dan spesifikasi kelakuan. Dan yang terakhir, keenam, deployment, operation, and maintenance. Pada tahap ini dilakukan konversi pemakaian dari sistem lama ke sistem baru melalui training. Tahap operasional mulai jika semua fungsi sistem dioperasikan dan divalidasi. Jika kebutuhan baru atau aplikasi bertambah, maka harus melalui semua tahap sebelumnya sampai semua divalidasi dan berhubungan dengan sistem. Monitoring performance sistem dan pemeliharaan sistem merupakan aktivitas yang penting selama tahap operasi. Lalu yang ketiga, kita akan membahas tentang siklus sistem aplikasi basis data. Aktivitas yang berhubungan dengan siklus sistem aplikasi basis data meliputi tahap berikut. Yang pertama, system definition. Skop dari sistem basis data, pemakai dan aplikasi didefinisikan. Antarmuka untuk pemakai, batasan respon time, dan kebutuhan penyimpan dan pemrosesan diidentifikasi. Kedua, database design. Pada akhir dari tahap ini, desain logika dan fisik dari sistem basis data dari DBMS sudah siap. Yang ketiga, database implementation. Tahap ini meliputi proses menentukan definisi basis data konseptual, eksternal dan internal, membuat file basis data kosong dan implementasi aplikasi perangkat lunak. Yang keempat, loading or data conversion. Basis data dipopulasikan dengan menyimpan data langsung atau mengubah file yang sudah ada ke format sistem basis data. Yang kelima, application conversion adalah aplikasi perangkat lunak dari sistem pendahulu dikonversikan ke sistem baru. Yang keenam, testing and validation. Sistem baru diuji coba dan divalidasi. Yang ketujuh, operation, yaitu sistem basis data dan aplikasi dioperasikan. Biasanya sistem lama dan baru dioperasikan secara paralel dalam beberapa waktu. Dan yang kedelapan, monitoring dan maintenance. Selama tahap operasional, sistem secara tetap dimonitor dan dipelihara. Perubahan dan pengembangan dapat terjadi baik pada isi data maupun aplikasi perangkat lunak. Modifikasi dan reorganisasi diperlukan dari waktu ke waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses desain basis data. Tujuan desain basis data ada beberapa hal, yaitu memenuhi kebutuhan isi informasi dari pemakai dan aplikasi tertentu. Yang kedua, menyediakan struktur informasi alami dan mudah dipahami. Yang ketiga, mendukung kebutuhan pemrosesan dan performansi objektif seperti respon. Yang keempat, time, processing time dan storage space.
Terdapat 6 tahap utama pada proses desain basis data, yaitu koleksi dan analisa kebutuhan, lalu desain basis data konseptual, yang ketiga pemilihan DBMS, yang keempat pemetaan model data atau yang disebut juga desain basis data atau logika, yang kelima desain basis data fisik, yang keenam implementasi dan tuning sistem basis data. Ini akan saya jelaskan satu persatu tentang tahap-tahap tadi, 6 tahap utama pada proses desain basis data, tapi secara ringkas saja. Jadi yang pada tahap kedua, yaitu desain basis data konseptual, itu tujuannya adalah memproduksi skema konseptual untuk basis data yang independen dari DBMS tertentu. Biasanya menggunakan model data tingkat tinggi seperti model IR atau EER. Dan yang pada tahap keempat tentang yaitu pemetaan model data, selama tahap ini yang juga disebut desain basis data logika, dilakukan pemetaan skema konseptual dari model data tingkat tinggi ke model data DBMS. Yang tahap kelima yaitu desain basis data fisik. Selama tahap ini didesain spesifikasi basis data yang tersimpan dalam struktur penyimpan fisik, penempatan rekor dan indeks. Hal ini berhubungan dengan terminologi arsitektur DBMS level 3. Lalu yang tahap ke-6 yaitu implementasi sistem basis data dan tuning. Selama tahap ini basis data dan program aplikasi diimplementasikan dan diuji coba dan diatur layanannya. Kita udah masuk ke latihan soal. Latihan soal pada teori kedua ini ada 12 soal. Yang pertama, sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Nomor 2, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Ketiga, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Nomor 4, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Nomor 5, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Nomor 6, buatlah aplikasi aktual dari suatu sistem basis data. Tentukan kebutuhan dari level pemakai yang berbeda dalam hal kebutuhan data, tipe query, dan transaksi yang diproses. Nomor 7, bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Nomor 8, apa perbedaan dua pendekatan utama dalam perancangan skema konseptual? Nomor 9, strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Nomor 10, sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Nomor 11, sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Dan nomor 12, apa yang dimaksud pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem dependent? Lalu kita menjawab soal-soal tersebut. Kita mulai dari nomor 1. Sebutkan 6 tahap perancangan basis data. Ada 6 tahap dari perancangan basis data. Yang pertama adalah koleksi dan analisa kebutuhan. Yang kedua, desain basis data konseptual. Nah, yang ketiga, pemilihan DBMS.
Yang keempat, pemetaan model data atau yang disebut juga desain basis data logika. Yang kelima, desain basis data fisik. Yang keenam, implementasi dan planning sistem basis data. Lalu nomor 2, manakah dari 6 tahap tersebut sebagai aktivitas utama dalam proses perancangan basis data? Mengapa? Jawabannya, yang paling utama dalam tahap perancangan basis data dalam perancangan database adalah pada tahap koleksi dan analisa kebutuhan. Karena untuk menentukan kebutuhan suatu sistem database, kita harus mengenal terlebih dahulu bagian-bagian lain dari sistem informasi yang akan berinteraksi dengan sistem database, termasuk para user yang ada dan para user yang baru beserta aplikasi-aplikasinya. Kebutuhan-kebutuhan dari para user dan aplikasi-aplikasi inilah yang kemudian dikumpulkan dan dianalisa. Lalu nomor 3, mengapa perancangan skema dan aplikasi dilakukan secara paralel? Jawabannya, agar menghasilkan skema basis data konseptual dan menghasilkan spesifikasi level tinggi untuk aplikasi tersebut. Lalu nomor 4, mengapa digunakan model data implementation independent selama perancangan skema konseptual? Jawabannya ada 4 poin. Yang pertama adalah tujuan desain skema konseptual adalah skema lengkap tentang struktur basis data, semantik, interrelationship, dan constraint. Hal ini tergantung dari DBMS yang digunakan. Yang kedua, skema konseptual tidak tersedia sebagai deskripsi stabil dari isi basis data. Pemilihan DBMS dan keputusan desain dapat berubah tanpa mengubah skema konseptual DBMS independen. Yang ketiga, skema konseptual yang baik sangat penting untuk pemakai basis data dan desainer. Penggunaan model data tingkat tinggi lebih ekspresif dan umum daripada model data dari DBMS. Yang keempat, deskripsi diagram dari skema konseptual dapat menawarkan kendaraan komunikasi yang baik di antara pemakai basis data, desainer, dan analis. Karena model data level tinggi biasanya berbentuk konsep dan mudah untuk dimengerti daripada model data DBMS yang levelnya lebih rendah, atau definisi sintak data komunikasi yang berhubungan dengan desain skema menjadi lebih kelihatan. Nomor 5, mengapa diperlukan koleksi dan analisa kebutuhan? Jawabannya, untuk mengetahui dan menganalisa keinginan pemakai terhadap suatu basis data sedetail mungkin. Nomor 6, buatlah aplikasi aktual dari suatu sistem basis data. Tentukan kebutuhan dari level pemakai yang berbeda dalam hal kebutuhan data, tipe query, dan transaksi yang diproses. 7. Bagaimana karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual harus diproses? Ada 5 karakteristik dari model data untuk rancangan skema konseptual. Yang pertama, expressiveness. Model data cukup ekspresif untuk membedakan perbedaan tipe data, relationship, dan constraint. Yang kedua, simplicity dan understandability. Model cukup sederhana untuk pemakai yang tidak mengerti dan menggunakan konsep tersebut. Yang ketiga, minimality. Model mempunyai sejumlah kecil konsep dasar yang berbeda dan tidak overlapping. Yang keempat, diagrammatic representation. Model dalam bentuk notasi diagram untuk menampilkan skema konseptual yang mudah diinterpretasikan.
Yang kelima, formality. Skema konseptual ditampilkan dalam model data harus mempresentasikan spesifikasi formal data, sehingga konsep model harus ditentukan secara akurat dan tidak berganda. Berikutnya nomor 8. Apa perbedaan dua pendekatan utama dalam rancangan skema konseptual? Jawabannya, yang pertama, skema independent mapping. Pada bentuk yang pertama, sistem independent mapping. Pada bentuk ini, pemetaan tidak mempertimbangkan karakteristik khusus karakteristik khusus atau kasus khusus yang diaplikasikan ke implementasi DBMS dari model data. Yang kedua, tailoring the CMS to a specific DBMS adalah DBMS yang berbeda mengimplementasikan model data dengan menggunakan pemodelan khusus. Berikutnya nomor 9. Strategi apa yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan? Jawabannya, strategi yang digunakan untuk merancang skema konseptual dari kebutuhan ada 4. Yang pertama, top-down strategi, yaitu dimulai dengan skema yang berisi abstraksi level tinggi, kemudian mengaplikasikan ketentuan top-down. Yang kedua, bottom-up strategi, yaitu mulai dengan skema berisi abstraksi dasar, kemudian kombinasikan atau tambahkan abstraksi tersebut. Yang ketiga, inside-out strategi, merupakan kasus khusus dari bottom-up strategi, di mana atensi difokuskan pada himpunan konsep terpusat yang lebih nyata. Yang keempat, mixed strategi, kebutuhan dibagi berdasarkan top-down strategi. Bagian skema dirancang untuk setiap partisi berdasarkan bottom-up strategi. Lalu nomor 10. Sebutkan langkah-langkah view integration ke rancangan skema konseptual. Jawabnya, ada 4 langkah. Yang pertama, identifikasi korespondensi dan konflik di antara skema. Karena skema dirancang individual, perlu menentukan konstruksi khusus dalam skema yang merepresentasikan konsep di dunia nyata. Korespondensi diidentifikasi sebelum integrasi diproses. Langkah kedua, modifikasi view untuk kesesuaian dengan yang lain. Maksudnya, satu skema dimodifikasi sehingga sesuai dengan skema lainnya. Langkah ketiga, menggabungkan view. Maksudnya adalah skema global dibuat dengan menggabungkan skema individu. Langkah keempat, restrukturasi. Restrukturasi merupakan langkah akhir skema global dan direstrukturisasi untuk memindahkan redundansi dan kompleksitas yang tidak perlu. Nomor 11, sebutkan faktor untuk memperlancar pemilihan paket DBMS untuk sistem informasi dalam organisasi. Jawabannya adalah pemilihan DBMS berdasarkan beberapa faktor, beberapa hal teknis, ekonomi, dan kebijakan organisasi. Nomor 12, apa yang disebut pemetaan data model sistem independen? Apa perbedaannya dengan sistem independen? Jawabannya, pemetaan ke dalam data model DBMS dengan tidak mempertimbangkan karakteristik atau hal-hal yang khusus yang berlaku pada implementasi DBMS dari data tersebut. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya tentang teori kedua, yaitu desain basis data. Semoga apa yang saya presentasikan, yang saya jelaskan bisa
bisa bermanfaat bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.